dan cepat mengantuk. Dari gejala Nyonya Y tersebut, ia menderita penyakit meningitis. Pengertian meningitis, radang selaput otak dan susun tulang belakang biasanya disebabkan oleh infeksi. Meningitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus, tetapi juga bisa bakteri atau jamur. Vaksin dapat mencegah sebagian bentuk meningitis. Gejala termasuk sakit kepala, demam, dan leher kaku, tergantung pada penyebabnya. Meningitis mungkin dapat pulih sendiri atau dapat mengancam jiwa sehingga membutuhkan penanganan antibiotik yang mendesak. Gejala dan faktor pemicu meningitis. Meskipun gejala awalnya mirip dengan flu, meningitis tetap harus diwaspadai karena juga dapat menimbulkan kejang dan kaku pada leher. Pada bayi di bawah usia 2 tahun, meningitis umumnya ditandai dengan memunculkan benjolan di kepala. Ada beberapa faktor yang dapat memicu meningitis, antara lain infeksi kuman, penyakit kanker dan lupus, efek samping obat, dan operasi otak. Resiko terkena meningitis juga akan meningkat pada ibu yang sedang hamil atau lupa menjalani imunisasi. Pada penderita meningitis akibat bakteri, harus dilakukan perawatan di rumah sakit dan ditangani dengan antibiotik yang diberikan melalui infus. Sedangkan pada meningitis akibat virus, jika tergolong ringan, maka dapat dilakukan perawatan di rumah dengan beberapa penanganan berikut seperti minum banyak cairan, berikan obat pereda rasa sakit untuk sakit kepala, berikan obat antiemetik atau anti mual agar tidak muntah-muntah, dan banyak istirahat. Penanganan awal. Pada pasien dengan keadaan shock atau hipotensif, pemberian infus kristaloid harus segera diberikan sampai euvolemia. Pada pasien dengan gangguan status mental, perlu dilakukan proteksi jalan napas dan kontrol agar tidak terjadi kejang-kejang. Pada pasien yang memiliki kondisi cenderung stabil, dilakukan pemberian oksigen, akses intravena, dan fungsi lumbal. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan CT scan sebelum fungsi lumbal. Kultur darah segera dilakukan jika dianggap perlu dan dilanjutkan dengan pemberian antimikroba empiris. Terapi definitif. Terapi definitif tergantung pada penyebab meningitis. Meningitis penyebab bakteri. Pemberian terapi empiris dari meningitis bakteri biasanya dilakukan berdasarkan usia pasien, faktor resiko, dan manifestasi klinis. Terapi empiris sebaiknya diberikan tidak lebih dari 1 jam setelah pemeriksaan diagnostik dilakukan. Yang kedua, meningitis akibat virus. Kebanyakan kasus meningitis virus bersifat lebih ringan dan self-limited. Pasien biasanya hanya memerlukan terapi suportif dan tidak memerlukan terapi spesifik tertentu. Tata laksana antivirus pada meningitis herpes simplex virus atau HSV masih kontroversial. Namun beberapa dokter akan memberikan acyclovir 10 mg per kilogram 4 setiap 8 jam. Pada meningitis akibat cytomegalovirus, antivirus yang direkomendasikan adalah ganciclovir selama 21 hari. Meningitis akibat tuberkulosis. Tata laksana meningitis tuberkulosis adalah menggunakan obat anti-tuberkulosis OAT kategori 1. HZ diberikan selama 2 bulan, dilanjutkan dengan RH 4 bulan, dengan durasi pemberian obat selama 9-12 bulan. Kortikosteroid. Kortikosteroid berperan untuk membatasi produksi mediator inflamasi seperti IL-1, IL-6, dan TNF, dan eksudat. Selain itu, steroid dapat membantu menurunkan edema sehingga tidak mengganggu aliran cairan cerebrospinal dan tekanan cerebral bisa kembali turun. Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa dexamethasone dapat membantu menurunkan risiko komplikasi meningitis seperti kehilangan pendengaran atau kecacatan akibat meningitis. Dan yang terakhir, terapi simptomatik. Nyeri kepala hebat biasanya membutuhkan analgesik seperti opioid. Pada pasien dengan demam dapat diberikan paracetamol. Pada pasien dengan keluhan mual muntah dapat diberikan antiemetik seperti ondansetron. Tata laksana antiepileptik diberikan apabila terjadi kejang. Pemberian antiepileptik profilaksis tidak dianjurkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.